Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Sapa Memakai Channel di sini. Oke, sebelum lanjut video saya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and comment, serta pencet tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi dari video-video Memakai yang baru selanjutnya. Nah, dalam kesempatan ini Memakai akan menyapa dan sharing santai mengenai beberapa macam penyakit hati, dan kita akan kupas, akan sharing, akan belajar bersama sebagai peringatan buat saya pribadi dan juga kita semua. Oke, yang pertama kita mau bicarakan adalah penyakit hati sombong. Dan kita tahu bahwa banyak sekali beberapa penyakit hati, dan di sini kita akan bahas mengenai kesombongan. Sombong akan menimbulkan kebencian manusia. Kenapa demikian? Sombong bisa menimbulkan kebencian manusia. Cinta diri adalah naluri manusia yang sangat mendasar. Ini merupakan suatu faktor yang hakiki bagi kehidupan, bagi kelanjutan kehidupan manusia. Karena apa? Karena hubungan manusia yang luas dengan alam semesta timbul dari naluri ini. Namun, walaupun demikian, itu merupakan sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan membuahkan banyak perangai mulia. Apabila sumber alami ini dibesar-besarkan, maka akan banyak dosa dan berbagai imoralitas yang muncul dari diri kita. Ancaman pertama yang sungguh-sungguh terhadap akhlak adalah berlebihan dalam mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena dengan mencintai diri sendiri, tidak meninggalkan tempat di hati kita untuk mencintai orang lain. Berlebihan semacam itulah yang mencegah manusia mengakui kesalahan sendiri atau menerima kenyataan yang tidak selaras dengan rasa puji dirinya yang emosional. Sering kita mengubah pikiran atau tata perilaku kita tanpa kecemasan, tanpa gangguan. Namun, apabila seseorang menemukan kekeliruan atau kekurangan kita mengalami revolusi rohani yang membuat kita bersikap membela diri terhadapnya. Dengan sangat mudah kita beralih ke ideologi-ideologi baru. Tetapi bila mana orang lain berusaha hendak mengubah kita menentangnya secara fanatik bahkan. Padahal sebenarnya dan sejujurnya kita tidak yakin benar akan apa yang telah kita percayai. Kita merasa amat terancam apabila seseorang mengatakan kepada kita, "Arloji Anda lambat," atau "mobil Anda tua," atau ya apapun itu. Kita jauh lebih menderita lagi bila dikatakan kepada kita, "Pengetahuan Anda mengenai planet Mars atau Pluto dan segalanya yang terkenal yang susah itu adalah salah." Itu sangat menyinggung sekali kepada kita. Itu perumpamaannya. Bahaya yang paling fatal bagi kebahagiaan dan musuh terbesar bagi umat manusia adalah kesombongan dan percaya diri yang sangat berlebihan. Ingat, kesombongan dan percaya diri yang sangat berlebihan itu musuh terbesar. Kejengkelan orang atas sesuatu perangai buruk tidak sebesar kebencian mereka atas kesombongannya. Bukan saja kesombongan menyebabkan putusnya hubungan cinta dan keserasian, tetapi
juga mengubah menjadi rasa permusuhan dan membuka pintu bagi kebencian khalayak terhadap si sombong tersebut. Ini berarti bahwa orang yang mengharapkan cinta dan hormat dari orang lain harus berusaha menghormati mereka. Masyarakatlah yang menjamin hak dan kewajiban setiap orang. Masing-masing menerima cinta dan hormat dari masyarakat sesuai dengan kualifikasi dan kemampuannya. Orang yang hanya mencintai dirinya sendiri hanya akan melihat apa yang dikehendakinya dan tidak peduli akan perasaan dan urusan orang lain. Ia berusaha keras untuk membuat dirinya terangkat dan termasyur dan memaksakan kesombongan buatnya sendiri itu untuk orang lain, kepada orang lain. Bersikeras mengharapkan penghormatan orang itu tidaklah pantas, karena suatu sangat bertentangan dengan harapan orang dan menimbulkan kebencian mereka atas perilakunya. Reaksi sosial semacam ini hanya akan menyebabkan si sombong tersebut tentunya menderita kecemasan dan keresahan. Dan akibat buruk lainnya dari kesombongan adalah kecurigaan dan pesimisme ya. Si sombong dia merasa seakan-akan semua orang berniat merugikannya. Tentulah ia akan dapat melihat ketidakpedulian, kebencian, penghinaan orang yang berkelanjutan terhadap dirinya. Dia menderita secara sadar atau di bawah sadar. Karena perlakuan semacam itu, dan ini menimbulkan kebencian dan rasa dendamnya terhadap masyarakat. Jiwanya tidak akan tentram sebelum dia membalas dendam. Nah, pada saat itulah revolusi rohaninya berhenti. Orang yang sombong, saat itu revolusi rohaninya berhenti. Jahatnya kesombongan hanya akan mendekati nurani manusia apabila yang bersangkutan menderita rasa rendah diri, yang merupakan salah satu kelalaian rohani. Kelalaian ini menyakitkan dan merusak. Darinya dapat muncul banyak bahaya dan kejahatan yang menyebabkan si sombong mungkin menderita lebih banyak lagi kesengsaraan. Suatu tinjauan singkat terhadap sejarah dunia mengungkapkan bahwa orang-orang sombonglah yang selalu menentang seruan para nabi dan rasul saat itu dan menolak seruan-seruan benar sambil mencegah orang lain menerimanya. Juga kebanyakan hal-hal yang terkait dengan ketidakadilan. Kebanyakan orang sombong itu dulunya anak-anak berperangai buruk. Orang-orang sombong menghayalkan dirinya sebagai berkarakter yang tinggi, berusaha mengungkapkan kehormatan, hayali yang diperolehnya itu dengan menunjukkan kesombongan dan kecongkakan. Mudah bagi setiap orang untuk menemukan manusia-manusia semacam ini di mana-mana. Orang terhormat mempunyai harkat dan martabat yang sesungguhnya. Tidak perlu merasa bersombong terhadap orang lain, karena dia sangat sadar bahwa kecongkakan dan kesombongan tidak akan menimbulkan respek yang sesungguhnya. Ia juga mengerti bahwa sikap itu tidak menunjukkan karakter mulia yang sejati. Seorang psikolog berpendapat juga, saya pernah baca sebuah buku ya, bahwa kita diharapkan untuk batasi harapan dan hasrat-hasrat kita. Kurangi harapan dan antisipasi Anda. Bebaskan diri Anda dari hawa nafsu. Jauhkan diri Anda dari kesombongan. Jauhkan gambaran-gambaran hayali.
untuk menjamin kedamaian yang lebih aman dan lebih langgeng tentunya. Salah satu sisi akhlak luhur yang dipandang sebagai lambang cinta dan jalan terbaik untuk meraih cinta adalah kerendahan hati dengan melaksanakan kewajiban kepada masyarakat dan mempraktekkan akal yang baik. Orang yang rendah hati sangat meningkatkan martabat sosialnya dan menambah besar kecintaan orang kepadanya. Bagaimanapun juga harus kita akui perbedaan yang amat besar antara kerendahan hati dan penghinaan diri. Sangat berbeda. Jangan sampai salah paham. Kerendahan hati merupakan perwujudan suatu perangai mulia dan karakter percaya diri. Sedangkan penghinaan diri timbul dari kerendahan moral dan tidak adanya kepercayaan diri. Sangat jelas sekali antara penghinaan diri dan kerendahan hati. Kesombongan seseorang atau sesuatu kesombongan dengan kerendahan orang atau bangsa, banyak pembantahan dan perselisihan yang terjadi. Orang sombong dan congkak itu akan selalu memuji dan mendukung kata-kata yang tindakannya sendiri. Lebih jauh ia memandang kekurangannya sebagai hal yang baik. Ada beberapa tingkat kesombongan, diantaranya pembuatan buruknya dihiasi sebagai melihatnya berbagai hal. Menurut ahli psikologis, saya pernah baca sebuah buku bahwa orang sombong itu memandang kekurangannya itu sebagai sebuah keutamaan dan kesalahannya adalah sebagai kebaikan. Misalnya, ia memandang kemarahannya yang mendadak kepada orang lain itu sebagai bukti kekuatan pribadinya dan kelemahannya sebagai perwujudan rohania yang luhur dan peka, kegemukannya sebagai tanda sehat. Itulah salah satu contoh. Banyak sekali moto-moto yang terkait dengan kesombongan yang berseliweran yang pernah kita dengar. Tentunya sedikit akan kita refresh di sini ya. Antara lain adalah jauhilah kesombongan, atau orang yang akan membencimu akan semakin bertambah banyak. Kesombongan meruntuhkan pikiran. Orang yang sombong menderita kelemahan pikiran. Orang yang pikirannya melemah, kesombongannya cenderung menguat. Kerendahan hati adalah puncak penalaran, dan kesombongan adalah puncak kejahilan. Kesombongan adalah penyakit yang terkonsentrasi. Orang yang mengagumi keadaannya hampir sama dengan orang yang mengutuk kemampuannya. Nah, salah satu hal yang menarik perhatian orang kepada diri kita bila mana kita merasa kecewa atau gagal ialah memuji dan mengangkat diri sendiri sambil menghayalkan bahwa hal-hal yang kita harapkan telah terjadi, dan menonjolkan diri kita dengan memuji keberhasilan diri kita di masa lalu ataupun dengan membesar-besarkannya kepada orang lain. Orang sombong mengetahui diri dengan menerima perhiasan hayalannya sendiri, yang dengan demikian menghapus kesempatannya untuk berubah. Dan orang semacam ini tidak mampu menyadari bahwa ada kekurangan di dalam dirinya dan kesempurnaan atau keberhasilan
pada diri orang lain. Orang yang merasa bangga dengan dirinya sendiri, kekurangan-kekurangannya tersembunyi dari dia. Sekiranya ia mengakui keutamaan orang lain, hal itu akan cukup baginya untuk memperbaiki kesalahan dan kegagalannya. Sebagai kesimpulannya, bahwa orang yang sombong hendak mencari kebahagiaan, dia harus melepaskan dirinya dari penyakit ini. Dia harus membebaskan dirinya dari perangai yang melanggar karakter yang realistis itu. Bila tidak, dia pasti menghadapi kekecewaan dan kerugian yang sangat besar. Oke sobat semuanya, saya rasa cukup sharing Mama K mengenai penyakit hati sombong. Itu sebagai pengingat diri saya sendiri khususnya, dan kita semua. Kita sama-sama belajar di sini. Salam sehat selalu buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.